Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra dari RIM Brisbane. Ya, saya ingin menceritakan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Semua kita akan alami hal ini. Bukan suatu keluhan bahwa hidup setelah mengikut Kristus itu berat ataupun keras, tetapi ya ini suatu kekuatan ataupun sharing kehidupan yang bisa mungkin menolong beberapa yang masih lebih muda mengikuti Kristus untuk tetap bertahan di sana, untuk tetap bertanding dalam pertandingan yang baik. Ya, tidak ada maksud saya untuk mengeluh bahwa mengikut Kristus itu berat. Ya, mengikut Kristus itu manis, saudara. Setiap hari semakin manis sebab kami ini, termasuk saya sendiri, tahu itulah jalan kehidupan. Memang Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Ya, sebab lebarlah pintu gerbang yang menuju kepada jalan kebinasaan itu. Oke. Ada peperangan, saudara, dalam hidup kita setiap harinya. Antara kehendak manusiawi kita sendiri melawan kehendak daripada Bapa itu. Nah, kehendak Bapa ini yang paling sempurna. Ya, kehendak Bapa ini yang paling sempurna. Nah, peperangan kita pertama-tama itu harus dimenangkan atau juga bisa kalah di dalam keinginan kita di hadapan Tuhan. Bukan di dalam pandangan dunia. Jadi semua yang terjadi pada tempat yang tersembunyi di dalam hati dan pemikiran Anda. Apa yang muncul dan meledak di luar adalah hasil daripada apa yang Anda menangkan atau kalah. Ya, atau kalah dalam membuat keputusan terhadap diri sendiri. Terkadang Anda itu banyak menyesal setelah apa yang keluar dari mulut, dari tindakan Anda, dari keputusan ya di keesokan harinya. Hari ini kita buat keputusan, kemudian kita menyesalnya besok. Nah, begitu banyaknya pergumulan setelah menyerahkan hidup kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini. Bukan suatu keluhan, tapi suatu sharing kehidupan bahwa seberat apapun juga, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menguatkan ya kita sendiri, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dia akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Sebagai Tuhan, ya, Dia berhak mengatur dan memiliki. Ya, Dia memiliki kehidupan kita. Itu jauh terlebih baik daripada hidup yang kosong tanpa arti, ya, yang terkadang berdarah-darah, kesakitan melawan pengkhianatan dan tindakan jahat dari orang lain kepada kita. Tidak semuanya lancar, ya, tidak semuanya mudah untuk diketahui. Misalnya untuk mengetahui kehendak Bapa saja. Sebab kita hidup masih dalam kedagingan. Kadang-kadang kita salah dan lain sebagainya. Nah, itulah belajar. Ya, belajar itu bukan berarti ya guru kita anti kesalahan. Kita berbuat kesalahan untuk memperbaiki dan mengetahui mana yang benar. Nah, sebagai juru selamat Kristus, ya, Kristus menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Itu jelas sekali bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari perkara-perkara yang jahat ini, kecuali kita diselamatkan. Roh Tuhan menawan diri saya dan memaksa diri saya untuk diam sendiri bersama dengan Tuhan dan bergulat dengan peperangan di hadapan Dia, seperti Yakub yang bergulat melawan malaikat Tuhan sebelum dia bertemu dengan Esau. Itu di Kejadian 32. Saudara bisa cek ceritanya. Ya, memang kalau kita baru mengikuti Kristus, kita banyak bergulatnya. Tapi setelah lama-kelamaan, setelah kita biasa, kita mengenal suara Kristus, maka pergulatan itu, pergumulan itu akan semakin menipis. Saudara cuma mengatakan, ya Tuhanku, ini aku. Ya, banyak sangat terkenal sekali saat ini. Banyak orang Indonesia katakan, siap Pak. Tapi siap hanya di mulut saja. Mereka tidak mengerjakan apa yang mereka janjikan. Nah, saudara, apa yang kita pergumulkan dalam hadirat Tuhan? Saya berharap
Ya, saya berharap bahwa Anda bisa keluar dengan kehendak Bapa yang sempurna. Sebab itulah yang menentukan masa depan Anda. Ini penting untuk kita ketahui. Ya, sebelum saya bergumul dan membawa permasalahan hidup kepada Tuhan, saya selalu berkekalahan. Saya mengambil keputusan dan salah bereaksi. Tetapi sekarang ada satu kelegaan yang nyata, bahwa Tuhan memperhatikan dan Dia ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya atau diri Anda sendiri yang mengasihi Dia. Nah, peperangan ini bisa memakan 10 menit, saudara. Ya, bisa memakan 10 bulan, ya, 10 tahun, ataupun 10, ya, saya mau mengatakan 10 dekade kalau kita masih kuat, saudara. Ya, 1 dekade, ya, 2 dekade, 3 dekade. Itu bergantung bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Anda yang bergumul ini. Terkadang kita harus melewati penolakan dan tenaga penghinaan. Sampai di mana kita menyerahkan diri kita nih kepada tangan Tuhan yang baik. Selalu hasilnya, saudara, hasilnya adalah begini. Tidak ada seorang atau kekuatan apapun yang bisa mengalahkan seseorang yang telah berperang di hadapan Tuhan dan yang telah menggapai kemenangan. Sekali saja sudah menang. Ya, berperang melawan permasalahan saudara bersama dengan Kristus. Pengalaman itu yang akan memotivasi Anda untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, jika Anda masih ragu-ragu menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan hari ini dan menghindari pergumulan dalam pengambilan keputusan itu, yang dikarenakan hidup terlalu biasa untuk mengambil keputusan diri sendiri, maka saya mau katakan kepada saudara, periksa rekod daripada Tuhan selama ini. Apakah dia pernah menolak apa yang diberikan kepadanya? 5 roti, 2 ikan menjadi satu pesta besar bagi 5.000 orang yang sedang kelaparan. Serahkan, bebaskan Anda dari pergumulan batin yang merumitkan hidup Anda. Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati saudara. Ya, glorious to the name of Christ. God bless.